Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Kopi Paste. Jangan lupa di-share. Wow. Senang sekali ya, kali ini ada Iqbal sama Faza kembali lagi menjumpai para pemirsa dan juga pendengar di rumah dalam acara kesayangan yang tayangnya setiap 2 minggu sekali ini. Iya nih, ini pasti ditunggu-tunggu banget karena nggak setiap minggu tuh muncul. Bener. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih penasaran sama jam tayangnya kita, jadi untuk acara Kopi Paste kali ini tayangnya itu 2 minggu sekali di YouTube-nya Web TV Wonosobo. Betul, versi audionya juga bisa didengarkan di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Betul ya, bisa didengarkan setiap hari Minggu jam 8 pagi. Jam 8 tentunya. sampai jam 10. Ya. Iya. Kali ini benar. Kali ini benar. Oke, selain itu juga teman-teman bisa follow kita, aktivitas kita di akun Instagram. Yang pertama ada di @pesona_fm_wonosobo. Betul, ada di official Web TV Wonosobo dan juga pw.kreatif. Langsung kepoin aja di situ di Instagram kita. Bal, tapi hari ini kita punya episode yang spesial. Karena kita berdua hostnya. Iya. Dan selain itu juga kita mau ngucapin dulu nih Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Luar biasa. Ternyata Indonesia sudah sangat dewasa ya di 79 tahun 79 tahun, buktinya kita mau punya istana yang baru iya, kan? Ibu kotanya juga baru ya. Tapi spesial episode kemerdekaan Republik Indonesia hari ini kita juga spesial kedatangan tamu yang luar biasa nih, Bal. Bapak Joko Widodo. Bukan dong. Juga. Nah, ini kebetulan rintisannya Pak Jokowi. Rintisannya ya, salah satu agen mudanya datang ke sini. Betul. Ini adalah kita kedatangan beliau tuh asli Wonosobo. Asli Wonosobo, wong aslinya ini berarti. Asli wong kene, tapi sudah melanglang buana. Apa nih bahasanya? Melanglang buana ke seluruh pelosok negeri. Pokoknya beliau tuh keren banget, ya kan? Karena Iqbal kan juga udah pernah ketemu. Udah pernah sempat ngobrol juga. Iya, gimana tuh? Enak nggak? Karena udah ngobrol aku pulang aja. Enggak gitu dong, enggak gitu. Pokoknya beliau asik, energik, rajin menabung, bercahaya. Insya Allah ya. Oke, langsung aja kita panggil bintang tamu kita hari ini, ada Mbak Christina Setianingrum. Enaknya kita manggilnya siapa nih? Lupa lagi namamu. Aduh. Mas aja. Mbak Faza sama Iqbal. Mas Iqbal. Gimik aja biar rame viral nanti kan. Saya tandain loh, Mbak. Oke. Namanya panjang. Terus panggilannya siapa nih? Itin, Mbak Itin. Mbak Itin. I-T-I-N. Oke, Mbak Itin. Berarti karena kita sudah memanggil panggilan akrab, berarti kita udah hitungannya akrab dong. Akrab, besti kita kan. Pinjamlah 100. 50 sih ada kalau 50 ya. Oke, Mbak Itin gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat, seperti yang tadi dikatakan energik, bercahaya. Gemar menabung juga. Iya, gemar menabung juga gitu ya. Menabung di tukang cilok. Wah, yang ada tahunya kayaknya enak ya. Oke, Mbak Itin nih bener orang Wonosobo ya? Asli, Selomerto Pride. Selomerto Pride di mana nih yang orang Selomerto nih? Di dekat pasar Selomerto itulah. Oh, jangan-jangan? Jangan-jangan tetangga kita. Oh, enggak ya? Ya, tapi Mbak Itin berarti sekarang aktivitasnya banyak di Wonosobo atau di mana, Mbak? Kalau untuk saat ini banyak di Wonosobo dan juga di Jawa Tengah. Jadi Mbak Itin adalah seorang mitra muda dari UNICEF, betul nggak? Iya, betul sekali. Mitra muda, jelas dong. Masih muda. Iya kan, mitra muda UNICEF. Itu mungkin bisa disampaikan dulu, Mbak, sebenarnya mitra muda tuh apa, UNICEF sendiri bagaimana gitu. Oke, jadi UNICEF itu kan salah satu bagian dari PBB ya. Ada teman-temannya WHO dan lain-lain gitu. Kalau UNICEF itu kita fokusnya ke isu tentang anak. Jadi mau perlindungan anak, kemudian gimana cara biar ada air yang bersih yang bisa digunakan sama anak-anak di seluruh dunia gitu ya. Nah, di Indonesia itu bikin yang namanya volunteering Mitra Muda UNICEF Indonesia. Nah, kalau waktu aku daftar tahun 2021, kemudian itu kurang lebih ada sekitar 50.000 pendaftar. Karena kalau sekarang itu jumlah U-Reporter itu ada 1 juta. Jadi 1 juta? Ya 1 juta pengguna U-Report. Jadi UNICEF punya platform namanya U-Report. Itu bisa diakses sama anak-anak muda, nggak cuma anak-anak muda sih sebenarnya ya. Yang tua juga anak-anak boleh. tua juga bisa lah untuk pengetahuan gitu. Nah, dari sana 2021 mereka bikin mitra muda.
sebenarnya iseng. Awalnya tuh iseng buka biasalah scrolling IG scrolling. gitu kan. Kok tumben follow-nya yang bermanfaat gitu. Kan waktu itu pandemi ya. Iya. Pandemi terus Gabut kita- ini gara-gara gabut pasti. gabut terus lihat, ada pendaftaran, iseng lah kita klik aja. Klik terus mengikuti segala macam pendaftarannya. Dari 50.000 itu terseleksilah 18 mitra muda inti. Iya, tahun 2020 se-Indonesia. Se-Indonesia cuma 18. 18. Luar biasa ya. Keren. Wuh. Keren. Ya, 18 terbaik Indonesia Indonesia. dari Wonosobo. Iya, itu kayaknya jurinya mantan-mantan Karong Hanto kayak Mas Biji. Nah, kemudian yang 18 teman-teman itu yang terpilih menjadi tim inti, mereka dibagi lagi dalam beberapa section. Jadi ada yang ngurusin tentang kebijakan publik, ada yang ngurusin tentang sanitasi. Kalau aku fokusnya di isu perlindungan anak. Perlindungan. Iya, karena memang kebetulan dari 2016 itu berkecimpungnya di isu perlindungan anak bareng sama Forkos. Forkos, Forum ya. Anak Kreatif Wonosobo. Oh berarti sebenarnya Mbak Itin ini memang dari dulu anak aktivis organisasi gitu ya, Iya. kalau bisa dibilang. Oh, gitu. lumayan. Sebelum ke UNICEF Mbak, pernah ikut apa aja nih? Forkos. Oke. Forkos. Jadi Forkos tingkat kabupaten ya. Kemudian tahun 2016 Januari. Terus 2016 bulan Juli itu jadi pengurus Forum Anak Jawa Tengah tingkat Jawa provinsi. Tengahnya yang tingkat provinsi. Kemudian tahun 2019 jadi fasilitator Forum Anak Nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Wah, panjang juga itu ya, yang satu itu ya. Pokoknya kalau KPPPARI sama DPP KB Nah, itu salah satu hal yang sangat sulit ya. Iya betul. Itu kan pokoknya kakak adik lah. Habis itu jadi mitra muda UNICEF dan yang kemarin tahun 2022 jadi Jawara Internet Sehat juga. Wih, internet. Jawara Internet Internet sehat. sehat. Oh berarti selain fokus di dunia anak juga ternyata di dunia IT juga Mbak Itin ini? Iya, tapi fokusnya juga ke anak. Jadi gimana mengembangkan isu-isu internet yang sehat, internet baik itu ke anak dan juga remaja. Oke. Oke, Apakah oke. background pendidikan Mbak Itin ini IT atau gimana? Wah, ilmu komunikasi. Wih, skandal. Anak komunikasi. Anak guys. komunikasi. Iya. Keren. Udah nggak diragukan lagi karena dari penyampaiannya aja udah enak banget, Iya, enak keren banget. banget gitu kan. Nah, ini yang bikin penasaran adalah dari tadi kan sepak terjangnya di bidang organisasi juga berkaitan sama sosial lah, kepedulian terhadap anak. Ini kenapa concernnya ini selama ini ke arah situ? Nah, ya. Nah, itu juga nggak sengaja tuh. Jadi dulu waktu daftar forum anak ya pertama kali sejarahnya nih. Biasa kan anak-anak umur 16 tahun gitu kan FOMO ya, Iya, fear of missing out gitu. Pokoknya kalau temennya apa ikut. Ikut. Nah, Kebetulan waktu itu gengku ya. circle ya. Circleku itu mereka anak-anak OSIS. Iya, anak-anak OSIS dan mereka juga ada salah satu yang ikut di forum anak kreatif Wonosobo. Terus dia bilang, "Yuk join aja ke Forkos." Wah, dengan senang hati karena circle-nya ke sana semua. Awalnya coba-coba tapi ternyata kecanduan di isu perlindungan anak, ternyata relate hal-hal yang berkaitan sama isu perlindungan anak, misalkan partisipasi anak. Enggak semua anak-anak itu punya kesempatan untuk bisa berpendapat, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, apalagi kita ngomongin lingkup lebih luas ke pemerintahan. Nah, awalnya dari situ kemudian tertarik, oh ya, kalau aku mungkin beruntung karena bisa ngobrol banyak sama orang tua, bisa memberikan mungkin masukan atau memberikan ide, sedangkan banyak teman-teman lain yang bahkan mereka nggak ngerti kalau ngobrol sama orang tua itu saling memberikan ide itu boleh, Iya, kan? betul. Nah, hal-hal mulai dari situ akhirnya ternyata kok cocok sama isunya, lanjutlah sampai sekarang. Berarti kurang lebih sudah 8 tahun ya? Wah. 8 Iya, tahun 8 berkecimpung di dunia sosial terutama yang anak Iya, gitu ya. isu perlindungan anak. Isu perlindungan anak, keren banget sih. Karena sebenarnya memang nggak semua orang juga merasa bahwa anak itu penting. Maksudnya dalam hal ini kebutuhan anak itu penting Exactly, gitu kan. betul. Makanya kenapa kemudian wadah organisasi itu sangat diperlukan dan dibutuhkan gitu. Dan banyak juga pernyataan-pernyataan kayak alah bocah mampu. Iya, betul. Tahu apa sih anak zaman Padahal kan sekarang? mampu wangi ya. Iya. Udah pakai parfum Udah ya. pakai parfum, skincare gitu ya zaman saya. Masih ada aja kata-kata itu. Tapi sejauh ini Mbak, pernah nggak sih, apakah Mbak Itin juga menangani kasus-kasus tertentu karena perlindungan anak ya? Yap. Berarti kan juga bertemu dengan hal sesuatu yang mungkin, hah kok ternyata ada? Ternyata ada, saya pikir cuma ada di sinetron atau di Iya, film-film. gitu. Ini ternyata terjadi di kehidupan nyata. Percaya nggak percaya? Aku ikut percaya aja lah ya. Iya, aku percaya Mbak, aku Tahun percaya. 2016 kan join itu forum anak. Secara pengetahuan, keterampilan, skill itu kan masih minim banget lah. Iya. Tahun 2017 jebret ada kasus
viral lah di Wonosobo terkait dengan kita bisa sebut mungkin perundungan gitu ya, bullying. Dia secara sepihak gitu dibully sama teman-temannya dan dikeluarkan dari sekolah. Iya, waktu itu belum ada aturan sekolah tidak boleh mengeluarkan apa segala macam. Jadi sekolah masih boleh untuk mengeluarkan anak. Nah, menurutku pada saat itu aku mikir loh kok anak dikeluarin dari sekolah secara sepihak dan dia korban loh. Kok bisa-bisanya sekolah itu hanya karena nama baik. Iya, jadi sekolah kan pasti harus nama baik nomor satu, harus A, nggak boleh kalau B atau C gitu kan. Kemudian aku mendampingi si korban tersebut karena si korban ini sudah hampir bunuh diri. Iya, pada saat itu tahun 2017 ya. Udah di kamar terus, nggak mau keluar, nggak mau makan. Akhirnya aku dengan segala macam keterampilanku yang apa adanya pada waktu itu ya, karena belum banyak tahu metode dan lain sebagainya. Selama proses kurang lebih mendampingi 4 bulan, akhirnya dia mau untuk bersosialisasi lagi, mau untuk keluar lagi, main lagi, karena proses itu yang masih melekat di aku adalah waktu aku jadi pendamping dia untuk bicara sama orang tuanya. Ya kan pasti ada proses untuk mediasi seperti itu dong. Aku nampingin, kemudian proses juga mediasi untuk ngobrol sama pelaku. Jadi gimana sudut pandang pelaku dan si korban, karena pada waktu itu memang keduanya dikeluarkan, pelaku dan juga korban. Karena tadi untuk nama baik sekolah. Makanya institusi pendidikan kayaknya semakin tahu semakin berbenah ya dengan aturan-aturannya gitu. Itu pengalaman awal mendampingi. Nah, setelah 2017 juga cukup banyak mendampingi proses selain di isu-isu kasus-kasus perundungan dan lain-lain juga partisipasi anak. Jadi gimana biar anak-anak ini ketika berpartisipasi itu nggak cuman sekedar undangan dapat snack duduk manis, dapat foto pulang, tanda biasanya tangan. Keterwakilannya diwakili tanda tangan saja sudah cukup. Monotok kan biasanya lah. Aku formalitas mengupayakan untuk teman-teman ini bisa anak-anak ini naik level nih. Jadi nggak hanya sekedar diundang tanda tangan. Iya, tanda tangan doang, tapi gimana mereka punya pendapat yang berkualitas, gimana mereka oke, kita ngomongin isu tentang taman bermain anak yang ramah anak gitu. Teman-teman ini bisa kontribusi apa nih? Misalkan mereka punya ide, coba dong saya butuhnya bis sekolah gitu misalkan. Karena biar transportnya mudah, kemudian nggak ada anak-anak yang blayer-blayeran, nggak punya helm dan lain sebagainya, nggak pakai helm. Akhirnya kami dan aku dan teman-teman gitu ya, sebagai fasilitator coba untuk mendampingi anak-anak gimana caranya berpendapat secara berkualitas biar partisipasi mereka nggak cuma pasif doang, tapi partisipasi aktif. Ini juga yang menarik bahwa seringkali kebijakan-kebijakan kan sedikit banyak memang berdampak kepada anak-anak. Tapi anak-anaknya jarang sekali dilibatkan justru. Padahal kalau itu kan sudut pandang anak itu biasanya akan sangat berpengaruh gitu kan, karena mereka langsung maunya apa gitu keluar dari mulut mereka. Dan kadang-kadang apa yang orang dewasa pikirkan belum tentu apa yang anak-anak tuh suka atau apa yang anak-anak tuh butuhkan. Oke, tapi Mbak Itin ini kan sebagai mitra muda UNICEF gitu kan, dan dalam isu perlindungan anak gitu. Kalau melihat mungkin kondisi Indonesia saat ini gitu Mbak, apa sih isu yang menurut Mbak Itin tuh paling sekarang tuh ini yang dibutuhkan oleh anak-anak gitu tuh apa menurut Mbak Itin? Penggunaan gawai yang bijak. Betul. Iya, karena kasus namanya OXEA ya, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Bahasa Indonesia itu ya kekerasan anak di media daring, sosial. di online. Banyak banget sekarang VCS tiba-tiba. Yang kan? Sering bercanda-bercanda pakai VCS tuh. Mau join katanya. Jangan. Tapi kalau Iqbal video call syariah. Assalamualaikum. Penderus dapat dereng. Sampun Mas. Itu tadi ya, satu VCS, yang kedua sexting. Jadi misalkan sekarang kan lagi booming banget, nggak pacaran tapi HTS-an. Iya, betul. Cara untuk menunjukkan rasa sayangnya, akhirnya si pelaku-pelaku ini minta, nek deke sayang karo nyong, wah kirim dingin fotonya, pap dingin, gitu. Awalnya masih atas doang, lama-lama minta yang ke bawah, masih pakai baju, lama-lama minta yang di betul. Terakhir minta jempol kaki disuruh. Iya, di zoom dong. Zoom jempol. Atau serem ya, agak serem ya jempol kaki ya. Iya, tapi Mbak Itin ini juga kasus yang menurut aku ini sangat-sangat miris gitu, yang melihat tulisannya tuh gini.
minat anak atau minat remaja untuk nikah itu sangat rendah dan justru angka pernikahan itu rendah, tapi angka seks bebas remaja itu tinggi. Nah, ini. Nah, ini Mas Iqbal nih bisa jawab nih. Wah, kebetulan saya sudah om-om. Jadi nggak bisa. Iya, karena sih miris banget. Ternyata mereka nggak pengen nikah, tapi pengen seksnya. Itu ini yang bikin Iya, miris juga kenapa ya. justru malah anomalinya seperti itu? Mereka tidak ingin berkeluarga, tapi mereka ingin berhubungan yang intim seperti itu. Pikiran paling cuntel, paling gampang adalah ya paling enak kan bagian nikah kan waktu having sex itu kan, waktu HS itu hubungan seksualnya. Jadi kalau kemudian kenapa anak-anak juga mungkin angka pernikahan anak juga sebetulnya cukup tinggi juga ya. Kenapa itu muncul? Karena si anak ini hanya kepikiran enak-enaknya aja. Ketika nanti kemudian ada hasilnya alias melendung gitu ya, hamil di luar nikah MBA gitu ya, married by accident. Mau nggak mau mereka ya akhirnya ya udahlah bertanggung jawab. Kalau enggak bahkan ada beberapa teman-teman kita yang ya kan itu yang hamil kan kamu, ini yang laki-laki pergi, yang perempuan. Bahkan yang lebih buruk lagi kalau ada kejadian aborsi. Kemudian yang penting enak-enaknya aja. Itu juga pasti berpengaruh. HTS juga menurutku jadi salah satu faktor sih. Betul. Karena nggak ada mau komitmennya kan? Nggak mau komitmen. Yang penting yang penting ada yang nemenin kalau kita makan sebelah bareng, ya kan? Oke. Hal-hal seperti itu juga berpengaruh. Jadi teknologi, kemudian apa yang teman-teman serap teman-teman baca di media sosial itu juga berpengaruh dengan tingkah laku anak dan remaja di era sekarang. Kalau kemarin juga rame nih Mbak, salah satunya yaitu ini mungkin misinformasi ya, tapi ada narasi yang mengatakan bahwa ada Kemenkes atau Kementerian Kesehatan akan membagikan alat kontrasepsi gratis. sebenarnya. Itu gimana menurut Mbak Itin? Apakah ini sebenarnya memang yang dibutuhkan oleh remaja dan anak-anak atau menurutnya perlu ada yang ditegaskan lagi gitu? Kayaknya memang medianya aja yang memberitakan itu nggak lengkap gitu. Jadi kami konfirmasi ya. Padahal disclaimer. Nah ini asumsiku aja sebetulnya pemerintah mana sih yang mau bikin kegiatan, bikin program kok malah menjelekkan namanya itu kan nggak mungkin lah, nggak make sense. Asumsiku Kementerian Kesehatan dan kementerian lainnya itu bukan membagikan secara gratis, tapi lebih ke mengedukasi bahwa hubungan seks ini harus dilakukan ketika sudah menikah. Kemudian apa sih resiko-resikonya ketika kita berhubungan seks kemudian kok nggak pakai pengaman dan lain-lain. Mungkin akan larinya ke sana, bukan kemudian dibagikan secara gratis kemudian caca SMP minta gitu ya. Tapi memang sebenarnya seks edukasi itu harus dilakukan. Kita nggak boleh tabu. Makanya aku pun sebagai tante ya, onti. Bahasa namanya Sua. Iya, panggilannya Waitin ya. Udah lama kita nggak denger ya. Sua kan Pak D kalau Bude ya juga ada juga sih. Waitin gitu. Jadi kalau ngobrol sama ponakan-ponakanku, aku menjelaskan bahwa ada yang namanya hubungan seksual, bahwa penis itu nanti masuk ke vagina, kemudian ada sel telur dan lain-lain, itu yang jadi kamu, yang menjadikan bayi DK bisa lahir gara-gara gue. Nah, hal-hal itu yang harus dijelaskan dan membiasakan kayak ponakanku yang TK, aku biasakan untuk bilang alat kelamin itu bukan burung, penis namanya. Iya, dia laki-laki kan, jadi namanya penis. Jadi kalau dia buat pipis, mau pipis ini apa atau penisnya kejepit misalkan ya pakai kan kadang-kadang celana dalam anak-anak kan suka ya ada yang Spiderman atau betul. Jadi kadang-kadang suka wah rada merona sithik rada offset lah. Jadi dia kan bilang jadi mulai dari situ mungkin aku mengedukasinya dari hal-hal seperti itu. Nah ini yang menarik bahwa bahkan bukan hanya di kalangan orang tua, di kalangan remaja pun ada beberapa sisi masyarakat yang menganggap untuk membicarakan hal seperti itu, even dalam konteks ilmu pengetahuan atau informasi, ini masih menjadi hal yang cukup tabu, saru, mau bahas juga takut. Nah ini gimana ternyata? Harus dari sini dulu. Jadi cara berpikir kita harus kita rubah bahwa satu, teknologinya udah beda, zamannya udah beda. Bukan lagi ngomongin soal tabu nggak tabu. Kayak misalkan pacaran, kamu dilarang pacaran, justru malah besar kemungkinan si anak ini akan pacaran tapi di belakang. Atau sekarang kan istilahnya kan macam-macam ya HTS-an apa tapi di belakang. Malah nggak ada kontrol gitu malah enak kalau parentingnya modelnya oke, misalkan kalau kamu punya kenalan, coba kenalin ke
Umi, ke Abi, atau ke Bunda, ke Iya. Ayah gitu, ke Bunda, Sua gitu ya. Sua. Bahwa parenting itu kan nggak cuma tugas ayah ibu ya, tapi kakak, tante, om, paman semuanya juga punya tugas yang sama. Oke. Untuk mengedukasi si anak ini. Jadi salah satu halnya bisa lewat situ, bahwa hal-hal tabu yang seperti ini kita sebagai orang dewasa yang harus mulai ngobrol. Karena anak kan Iya, betul. aneh, mereka Iya, ngobrolin betul. kayak gitu. Harus kita yang mancing dulu biar mereka merasa nyaman, comfort. Akhirnya mereka cerita, iya aku lagi deket sama siapa, Jumono atau sama siapa. Iya, Akhirnya tapi mereka lagi di cerita, ghosting gitu ya. Iya, bisa curhat gitu ya sekalian. Jadi memang seru ya sebenarnya ngobrol Seru. soal hal ini, apalagi anak itu kan salah satu penerus kita, Iya, penerus iya, Pak iya. Itin, Iya, ya kan? iya, iya. Kakaknya ya kan. Tapi menurut Pak Itin nih, jadi mainnya Jawa ya. lebih akrab lagi. Udah akrab banget. Kalau menurut Pak Itin perlu nggak sex education ini masuk ke dalam kurikulum? Menurutku perlu. Justru ketika semakin masif untuk disebarkan, apalagi itu diterapkan di sekolah, mungkin nggak harus yang kayak 2 jam mata pelajaran, Iya. maksudnya sih nggak Iya. perlu, tapi hal ini harus jadi hal yang biasa dibicarakan. Oke. Biasa dibicarakan dalam artian secara edukatifnya seperti apa, bukan kok kemudian yo nonton porno bareng atau nonton apa Iya, yang iya, iya. bukan seperti itu. Cara-cara penyampaian yang edukatif yang kemudian harus dimaksimalkan ketika di sekolah. Karena kalau enggak nanti kita kecolongan. Betul. Mereka anak-anak lebih pintar, lebih cerdas. Iya. Mereka akan cari celahnya sendiri-sendiri. Iya, karena sekarang kan banyak banget kasus anak SD udah ngelakuin kayak gitu, Yap, VCS yap, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin yang pernah kasus itu waktu ada ditulis surat menyurat itu aku pernah lihat ternyata juga melakukan hal kayak gitu gitu. Maksudnya udah miris banget kan kalau misalkan tidak diajarkan sejak dini gitu. Dan ngomongin misalkan yang masih juga sering di masyarakat kita ya, soal keperawanan. Betul. Wah, udah nggak perawan, padahal nggak berhubungan seksual dengan orang lain gitu. Kenapa? Karena sekarang eranya teknologi. Jadi orang VCS itu kan kadang-kadang menggunakan alat-alat gitu ya. Nah itu yang bisa menyebabkan kemudian dia udah nggak perawan, padahal nggak ketemu, nggak berhubungan seks secara langsung. Oke. Nah itu yang juga anak-anak rentan. Karena mereka dipancing, mereka mudah diiming-imingi. Nah itu yang kemudian orang dewasa harus aware, harus tahu bahwa potensi-potensi kekerasan terhadap anak di online, eksploitasi itu sangat-sangat mungkin terjadi. Nah kalau kitanya aja sebagai orang dewasa udah nutup kepala, tutup mata, gimana? Oke, mungkin ini juga yang menjadi penyebab kenapa kalau misalnya orang-orang tua atau mungkin lingkungan sekitar kita yang tidak biasa membicarakan masalah seks, nanti amit-amit ya kalau misalnya terjadi adanya masalah seksualitas, ini sang anak justru enggan untuk ngomong Iya, karena betul. nggak biasa ngomongin hal-hal seperti itu. Aku sempat ke beberapa sekolah, kemudian aku tanya ke mereka, kalau misalkan di sekolah dege-dege pada di nakali kancane ngomong ora karo wong tuane. Ora, Mbak. Lah ngapa? Ya aku nyong sing domai karo mak sing domai karo pak ini. Nah, kasus-kasus itu hal-hal yang bahkan dasar ya. Kenakalan di sekolah, kemudian dia mungkin diejek di sekolah. Bahkan itu nggak berani untuk ngomong, apalagi hal yang menjurus ke seksual. Iya, Itu pasti akan sangat-sangat tabu dan butuh bantuan teman-teman semua. apalagi kalau udah nggak terbuka dari awal, biasanya orang asing masuk, ada kasus tambah susah untuk terbuka. betul, Gitu. Nah, kalau tadi Mbak Itin ini kan banyak ngobrol soal kejadian sexual harassment Iya, terhadap iya, anak di iya, media iya, sosial iya. gitu ya. Ini ada project nggak sih dari Mbak Itin sendiri ke depannya gitu terkait perlindungan anak dan juga di dunia media sosial Iya, sendiri? kalau aku secara personal dan volunteer dengan teman-teman Forum Anak dan Jawara Internet Sehat, itu kita di bulan ini, di bulan Agustus dan September akan roadshow ke kurang lebih 15 sekolah. Wow. Ya, untuk ngobrolin tentang tadi Oksea. Jadi bagaimana teman-teman bisa cerdas dalam bermedia sosial. Kemudian kita juga ngobrolin tentang tema bertindak kalau misalkan ada perundungan, itu sikap-sikapnya harus seperti apa. Dan yang ketiga, kita akan selipkan materi terkait dengan public speaking. Karena menurut kami juga setelah lihat kayaknya anak-anak ini perlu Betul. minimal dasar-dasar untuk bicara sama orang lain itu seperti apa, etikanya dan lain-lain. Iya. Oke. Oke. Ditunggu roadshow di 15 sekolah Ditunggu di Siap, ya. Wonosobo? Iya, di Wonosobo. Wonosobo. Wih. Sudah mulai kemarin sebagai sekolah pembuka ada SD 1 Kelerang. Oh, Iya. ini tingkatannya dari apa aja di sini? SD, SMP, SD, SMA. SMP, Iya, SMA. yang jarang didatengin sama ya instansi-instansi lah. Jadi kita ke Oke. memang sekolah-sekolah yang ke sana itu. Oke. deh. Keren banget. Luar biasa. Pak
Itin ya. Oke, setelah ini kita mau lihat nih ada beberapa hal yang menarik dari Mbak Itin. Nah, kira-kira ada apa aja? Yang pertama. Ini nih. Ada fun fact yang Wow. pertama. Wow, ini ini ternyata dia. jago nyanyi dan pencipta lagu. Wih, jago nyanyi nih. Gimana? Langsung dibuktiin aja Oke, apa ya? musik. Musik ya tuh. Emang iya? Iya sih. Iya sih. Kan fun fact berarti kan fact ya, Iya. Pak? Ya, Iya sih. harusnya. Ya agak sombong dikit gak apa-apa lah ya. Gimana? Coba suaranya. Waduh. Mungkin ada yang aku ciptain salah satu lagunya. Aku nggak tahu ya apakah masih viral atau enggak, tapi waktu itu Oke. sempat viral. Jokawin Bocah. Jokawin Iya, Bocah. Jadi itu Pernah salah dengar, satu pernah dengar. lagu edukatif untuk salah satu campaign lah ke teman-teman bahwa nggak usah lah kawin di usia anak gitu ya. Mending kita sekolah aja dulu. Kita berkarya dulu aja. Rasa Jokawin Bocah. Wih, berarti memang mengajak dan mengurangi pernikahan dini yang jelas Iya, itu ya. harapannya Oke. seperti itu. Coba mungkin bisa dinyanyikan sedikit liriknya Iya, gimana? Ya, ini boleh ditunggu ya. ini. Ya, Bisa ya? Ya. bisa Nanti dong. diedit ada musik-musiknya gitu ya. Kita ada drumnya nanti. Oke, kamera. Yuk. Bocah Jawa Tengah, ojo kawin bocah, yuk podo sekolah agar masa depan cerah. Cukup. Nanti kita nonton sendiri. Luar biasa, luar biasa. Iya. Bagus loh, Pak. Iya, tapi padahal aku masih nunggu ini loh momen skop-skop belum. Iya, enggak. Kalau itu nggak ada sekop-sekopnya. Itu nggak ada. Beda genre, Mas. Oh, Ini beda, edukasi. beda, beda. Oh, iya, maaf. Tolong. Beda ya, beda ya. Tolong. Aku udah mau ini loh. Aku juga sudah mau. Oke, udah pernah menciptakan lagu apa aja Mbak Itin? Jokawin Bocah, kemudian Jogo Konco, itu juga campaign ya. Jaga bareng lawan Oksea. Sevorsi itu tentang lingkungan yang ramah anak, desa yang ramah anak. Kemudian apa maning ya? Apa Saking mana? banyaknya Saking loh, Jingle Pak ini Azza. Forkos. Oh, Jingle Forkos juga Mbak Itin yang buat. Terus Keren. jinglenya Forum Anak Jawa Tengah. Kemudian kalau sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia gitu ya, sama Kemen PPPA sempat bikin waktu corona dulu kan ada 3M. Oh iya, iya. Nah, jadi lagu itu muncul nih launching 3M jaga keluarga. Si pemerintah bilang 5M. Aduh. Lagu ini Jadi piye gitu ya. karep udah. Wis launching padahal ya wis lah gitu. Terus muncullah 5M itu. 3M kemudian bikin kemarin tahun kemarin di acara Hari Anak Nasional juga launching Simfoni Forum Anak. Oh. Sama ini yang di Wonosobo jingle Arpusda. Oh, jingle Arpus Ya, ya. Wonosobo Gemar Baca. Wonosobo Gemar Baca, keren ya, luar biasa loh. Jadi nggak cuma tentang isu anak tapi juga isu literasi juga Iya, ya. iya. Keren. Nah, sekarang tinggal ditunggu buat jingle untuk PW Kreatif. Iya itu. Ditunggu. Boleh. Iya. Biar nanti opening jingle dulu nggak sih? Kabur. Aku curiga Mbak Itin kalau nggak jadi aktivis organisasi kayaknya dia udah produksi banyak lagu Iya loh. sama itu Happy Asmara, Happy Asmara. Ciptaan gitu. Rungkat ya hente-hentean. Bener-bener. Oke, itu fun fact yang pertama. Yang pertama. Oke. Yang kedua. Nah, ini dia. Meneruskan perjuangan Kak Seto sebagai sahabat anak. Wah, terima kasih loh. Kalau itu Kak Seto, ini ada Waitin. Pak Itin. Betul. Bener ya? Tapi Waitin. Nama panggungnya bagus ya. Bagus. Oke, kita patenkan aja. Kita Ya, patenkan Waitin, aja, Waitin Waitin. aja sih. Bagus. Kalau dilihat dari secara fisik rambut udah mirip Kak Kak Seto. Seto. Kacamata udah ada. Masuk. Kurang batik aja sih sebenarnya. Ya, betul. Emang iya? Ada visi khusus tersendiri kayak gini? Kalau secara khusus sih enggak ya, tapi Kak Seto salah satu idola saya juga. Maksudnya lihat perjalanan Kak Seto, dia sampai senior itu masih Betul. peduli sama isu-isu anak. Kemudian kalau teman-teman juga kemarin waktu Hari Anak Nasional, Kak Seto itu kerjasama featuring sama Ran. Dia bikin oke. album Betul. baru, jadi lagu-lagu recycle punya Ran di recycle lagi untuk memperingati Hari Anak Nasional. Kak Seto karena sama si Komo itu terkenalnya kan dulu Si sama Komo Lewat. Si Komo Lewat ya. Dia bikin album tentang lagu-lagu anak, jadi duet sama beberapa penyanyi anak, dan Kak Seto ini ada part yang dia membacakan narasi cerita. Nah, hal-hal itu yang aku pikir relate ya sama aku karena aku juga seneng untuk memberikan edukasi melalui karya, melalui seni. Nah, lagu juga Salah satunya kemudian lagu itu ya, ya, mirip-mirip keren. lah. Idolaku Kak Seto. Wih, keren Dulu pernah ketemu banget, tahun offline. 2017 Gimana? di lift.
ketemunya di lift. Jadi Kak Seto nih masuk duluan, terus aku nggak sengaja, kita di lift gitu. Cuman kan kalau bener-bener ngefans nggak berani minta foto. Iya betul. Beneran. Kayak nge-freeze gitu. Apalagi bilang Kak Seto aku Waitin. Siapa deh kayaknya kenal orang. Di Riau waktu itu pernah ketemu. Wow, keren banget ya. Tapi ini Kak Seto adalah salah satu tokoh yang dia tuh muda terus, nggak pernah tua. Karena dipanggil Kak. Panggilannya Kak terus. Iya, kan? bener. Kak Seto. Jadi memang dari nama aja beliau udah mencoba mendekatkan diri selalu dengan anak-anak gitu ya. Keren banget sih Kak Seto. Perjuangannya luar biasa. Luar biasa. Ada penerus. Kita undang Kak Seto ya, karena mumpung sudah ada di sini. Kita cari cosplayernya dulu. Enggak. Oke, ini masih ada fun fact lagi. Orang asli Wonosobo yang sering dikira orang luar kota. Bener nggak nih? Bener nggak nih? Iya, Bener iya, nggak? iya. Karena beberapa kali ketemu sama teman-teman gitu, asli mana Wonosobo? Loh kok nggak medok? Wah, ada ngomong orang medok ya, yang dhewe metu ya Mas ya. Yang dune. Tapi Pak ini metu lah. Tapi harusnya memang harus dilihatkan. Misalkan kaosnya kan I support UNICEF, belakangnya Wong Wonosobo. Wong Wonosobo. Waitin Wonosobo. Makasih ya. Ada nomor punggungnya Iya, ya. masuk. Username-nya juga harus Itin Wonosobo gitu. Lebih ke baju ini ya, sponsor yang banyak banget ya. Ya, tapi emang dikira orang luar kota ya? Sering beberapa kali ketika ngobrol gitu loh kok nggak medok, karena kan aku juga ngerti Wonosobo itu sebenarnya bahasanya istilahnya karena kalau menurutku medok itu kan Banyumasan ya. Iya, betul. Karena Wonosobo itu kan banyak artikel yang bilang Wonosobo kan tengah-tengah ya, maksudnya Iya. nggak pendek, enggak medok. Makanya Ya bahasanya ya Wonosobo, iya, ya kayak gini itu gitu betul. kan. Dan kalau kita nangkep orang-orang Wonosobo misalnya berbahasa Indonesia pun tidak seketara itu logat Wonosobonya sering kalinya juga. Ya beberapa kali ada teman-teman yang bilang, oh ternyata orang Wonosobo kok nggak kelihatan logatnya gitu. Kene wae sing nahan bener. Asli nih. Oke. Masih ada lagi fun fact? Oke. Itu dia fun fact dari Wait. Wah, luar biasa nih. Luar Wifi biasa. area Bando dilepas. Paza kan bisa nanti bumper dulu kita lepas bando ya. Oh gitu ya. Kan bisa. Oh salah, oke. Karena berhubung juga sudah briefing ya dan juga kayaknya sudah dikode, langsung aja kita ke segmen selanjutnya ada Wi-Fi area bagi passwordnya dong. Oke. Kalau tadi kita sudah mendengar banyak dan hal yang sangat menarik dari apa yang digeliti oleh Waitin. Yes. Ya. Hari ini kita patenkan aja ya Iya, Waitin. betul. Nah setelah ini kita mau lihat beberapa video yang ini tuh berkaitan dengan dunianya Waitin nih. Nah kira-kira nanti oke. tanggapannya gimana nih? Apakah ini memang relate di zaman sekarang atau seperti apa? Yes. Oke, ya. Langsung aja kita lihat video yang pertama. Indonesia sudah lama merdeka, tapi kalau kita merenung sejenak, ternyata masih banyak terdapat anak Indonesia yang belum merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Mereka membutuhkan uluran tangan kita agar bisa terbebas dari belenggu gizi buruk, putus sekolah, dan kekerasan. Bersama UNICEF, Anda dapat berkontribusi dalam memberikan dampak positif jangka panjang untuk mewujudkan mimpi anak-anak Indonesia dengan berdonasi rutin. Layaknya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Sehat, aman, dan sekolah juga merupakan hak setiap anak yang harus kita perjuangkan bersama dengan berdonasi rutin di unicef.id/merdeka. Iya, ini Nice, salah nice. satu program dari UNICEF ya. Tapi keren nih, salah satu yang jadi highlight di sini adalah pembukaan undang-undang kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan Iya. di Padahal dalamnya definisi merdeka dari masing-masing orang kan punya definisinya Masing-masing. masing-masing masing-masing juga. betul. Tapi anak memang yang dikatakan tadi itu ada anak yang tidak merdeka itu salah satunya lewat sanitasi dan lain sebagainya gitu ya. Selain itu apa lagi nih? Kalau tadi secara video ya disampaikan di situ dituliskan ada 4, berapa juta anak yang nggak sekolah, Iya, kemudian betul. gizi buruk, dan itu real terjadi sama teman-teman kita. Bahkan angka ATS anak tidak sekolah itu tinggi banget loh. Betul. Di Wonosobo Iya, sendiri. di Wonosobo. Karena bahkan di Jawa Tengah gitu ya secara akumulatif. Kalau kita tanyakan ke mereka, aku pernah ke salah satu wilayah di Kepil pojok sana gitu, aku tanya kenapa sih kok nggak mau lanjut sekolah? Orang lah Mbak mumet.
orang gak mikir. Nah, akhirnya apa ya, kadang-kadang aku berpikir ternyata punya rasa ambisi itu perlu ya, untuk kita jaga, kita maintain. Ternyata ada teman-teman kita yang bahkan ambisi aja nggak punya, nggak mau. Kalau ditanya lah, ngemben pas gede tadi apa? Ya orang nggak tadi apa-apa, nggak mau jadi apa-apa. Nggak punya cita-cita. Gitu. Karena memang salah satu faktornya juga banyak nih, karena aku juga pernah mengalami sendiri dulu di wilayah yang sama juga di daerah sana. Itu kenapa kemudian mereka tidak sekolah? Karena orientasi sekarang sekolah itu kan untuk mendapatkan pekerjaan, money oriented dan lain sebagainya. Sedangkan di sana orang tuanya punya banyak tanah, punya sapi banyak, dan lain sebagainya. Jadi ngapain sekolah? Besok gede aku udah terjamin istilahnya kayak gitu. Makanya dari kami sama teman-teman cara menjangkaunya adalah bukan lagi dengan narasi sekolah untuk bekerja. Iya, betul. Tapi kenapa kamu perlu bersekolah? Nih, kamu bayangin kalau kamu jadi petani yang sukses di daerahmu. Kalau kamu sekolah, kamu punya relasi yang banyak, yang luas. Nah, dari hasil tanimu nanti bisa kamu mungkin jual ke teman-teman yang lain atau melalui relasimu dari sekolah itu. Akhirnya kita narasikannya ke sana. Iya. Kenapa sekolah itu penting? Bukan cuman untuk kamu kalau pekerja kan oke lah, udah ayem karena udah punya ibaratnya warisan pekerjaan yang pasti sudah ada. Tapi bagaimana kamu mengembangkan itu bisa ke luar, ke relasi-relasi yang lain. Iya, jadi memang perlu ada juga narasi perubahan ya. Kenapa perlu sekolah gitu sebenarnya. Harus ada juga pergeseran mindset antara sekolah itu tidak hanya endingnya mencari kerja, tapi tujuan utamanya sekolah kan memang mencerdaskan. Intinya kan seperti itu. Benar-benar memerdekakan ketika kita sekolah tuh menurutku yang paling mendasar ya, yang paling challenging banget dan merubahku adalah yaitu cara berpikir. Kita ketemu sama banyak orang, banyak latar belakang, debat, yang ini pengen apa, ternyata memang orang tuh sebanyak itu ya. Society kita tuh emang kayak gitu. Iya, kok di sini kita mendadak jadi orang bener ya, Pak ya? Dari tadi padahal waitin ya. Ini ya. Cara apa ini ya? Salah segmen mungkin gitu ya, enggak ya? Tapi keren banget. Jadi adalah salah satu hak kemerdekaan untuk anak. Iya. Kita juga mungkin sebagai calon orang tua mari juga perhatikan itu ya Kak Itin ya, gitu. Sama mungkin satu lagi yang tadi ada tulisan gizi buruk. Itu juga penting. Aku makanya seneng banget di sekolah. Ada salah satu kelas di ponakanku hari ini itu diwajibkan untuk membawa isi piringku. Mereka nyebutnya masih 4 sehat 5 sempurna. Harusnya kan sekarang sudah isi piringku. Isi piringku, aksi bergizi. Nah, itu hal-hal yang harus juga diangkat. Jadi walaupun orang tua agak-agak pusing di rumah, harus ada buah. Tapi itu untuk kebaikan. Betul. Salah satunya jadi, itu. Ada buah, protein gitu pemenuhan gizi. Betul. Bahwa sego itu nggak usah banyak-banyak nggak apa-apa. Yang penting ada yang lain. Ada porsinya sendiri-sendiri. Oke. Kalau mereka 4 sehat 5 sempurna, kalau kita 4 sehat 5 miliar. Kalau bisa 6, 7, 8. Oke banget dong. Nyong ya pengen aku ya. Oke, wifi area kedua. Ini yang kayak tadi kita bahas tentang Oxea sendiri. Ini untuk Oxea perkembangannya untuk di Wonosobo sendiri ini gimana? Ini juga aku bisa bilang istilahnya apa ya, buruk banget. Oxea ini sangat-sangat buruk di sini. Karena ternyata ketika aku ke lapangan, aku tanya ke mereka itu sudah menjadi korban sejak kelas 4 SD. Kelas 4 SD? 4 SD kan berarti umur 11 tahun kan? Iya kan, 10 tahun, 11 tahun. Mereka sudah jadi korban. Hal yang paling gampang apa? Ketika di platform WhatsApp ada yang ngechat tiba-tiba nggak jelas. Biasanya sih dari orang luar negeri, kemudian tiba-tiba ngirim alat kelamin. Nah, si anak ini kan nggak ngerti gimana cara mereka harus ngerespon. Ketika aku tanya, ya dulu ketika kamu dikirim itu apa yang kamu lakukan? Ya tak diemin aja, malah kadang-kadang ada yang ngebales. Tapi kalau itu aku pernah juga jadi korban. Aku pernah di posisi itu nih Kak Itin. Waktu itu aku lagi ada acara, kebetulan kita nggak fokus ya kalau ada acara, ada video call tapi tanpa nama itu loh, nomor asing, karena kita nggak fokus, kita angkat dan ternyata itu. Iya. Dan itu nggak tahu kenapa tiba-tiba malah kayak jadi keringet dingin, deg-degan, takut kayak mau nangis, nggak jelas kayak gitu. Itu apalagi kalau anak yang ngalamin itu responnya, gitu ya. Karena mereka nggak ngerti lagi kenapa dilakukan seperti itu. Dan kalau itu ibaratnya dilakukan secara terus-menerus sama si pelaku, maka si anak karena dia nggak ngerti itu akan merasa bahwa itu hal yang biasa. Kalau ada kayak gitu ya udah kita angkat aja.
Apalagi sekarang kan ada, aku nggak mau nyebutin platformnya, tapi ada salah satu platform yang memang kita bisa melakukan video call dengan orang asing secara random. Ya, Nah, itu kan memang kita bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai macam negara juga. Iya. Nah, seringkali ada sebagian oknum yang menggunakan platform tersebut untuk memuaskan hawa nafsunya. Nah, itu kan seringkali itu di luar kendali kita juga kan. Kita nggak tahu bakal dapat orang yang seperti apa, dia akan melakukan apa. Memang hal-hal seperti itu nanti jatuhnya karena terlalu sering terjadi, nanti jadi malah dinormalisasikan. Dan anak-anak bisa akses. Karena kembali lagi bahwa si anak dan remaja itu kan sebenarnya digital native. Mereka lahir aja udah ngerti. Iya, betul. Cepet, mereka tuh cuman umur 1 tahun ya. Cuman diajarin kalau ada iklan di YouTube, ngekliknya di sini. Tanpa kita ngajarin, dia udah ngerti bahwa oke, dia akan ngeklik di sebelah sini untuk selesai iklannya. Karena punya kemampuan itu, makanya kalau orang tua kok kemudian nggak diimbangin, atau orang dewasa ya yang kita mendampingi nggak mengimbangi pengetahuan keterampilan soal digital ke mereka, ya udah dadah. Ya, betul. Jadi pokoknya dari kita ya, kita yang udah sadar gitu. Weh, keren banget. Nah ini Kak Itin, sebelum kita berlanjut ke segmen yang lain nih, terakhir mungkin bisa kasih dong pesan untuk teman-teman remaja, anak-anak juga yang mendengarkan, yang melihat, dan juga yang pasti untuk orang tua itu seperti apa, mungkin Kak Itin bisa disampaikan. Kalau untuk anak dan remaja, aku sangat yakin bahwa teman-teman semuanya punya potensi. Hanya perlu digali lagi aja, pede aja untuk menunjukkan itu. Kemudian kalau punya kesempatan untuk berpartisipasi, berpartisipasilah secara aktif, secara berkualitas. Kalau teman-teman bingung harus gimana, minta tolong sama pendamping, sama fasilitator atau sama orang dewasa di sekitar kamu untuk bisa membantu memproses apa yang mau kamu bahasakan ke orang dewasa di sekitar kamu. Dan kalau untuk orang tua atau orang dewasa di lingkungan anak-anak, mungkin udah saatnya sekarang juga, detik ini juga kita harus hilangkan mindset tentang anak tuh bau kencur, anak tuh nggak penting, suara anak tuh alah paling bocah cilik, gue ngapa. Itu harus kita hilangkan, karena suara anak itu penting, suara semua anak ya, nggak cuman yang pinter-pinter doang atau yang berprestasi aja, tapi semua anak, bahwa suara mereka penting dan sudah saatnya orang dewasa gandengan tangan jaga bareng ke anak-anak. Itu mungkin. Oke, luar biasa. Makasih Kak Itin. Udah ya, maksudnya sekarang kita closing nggak sih? Iya, setelah ini sebenarnya kita juga mau closing ya. Kita kan nanti dimarahin. Iya, Dan dimarahin. kita belum mengenalkan segmen selanjutnya ke narasumber kita. Betul. Oh, oke. Ini adalah segmen yang pada dasarnya paling dihindari. Iya. Pokoknya yang deg-degan. Iya. Saya Jangan kan isi dulu ya, enggak ya? Jangan kan bintang tamu, kita host juga deg-degan. Iya, betul. Nah, kita mau main di segmen main bareng Mabarku. Seperti biasa di segmen main bareng kali ini kita akan dipandu oleh pemandu games kita, yaitu ada Alecha Cacaca. Halo host. Halo. Biru-biru putih. Iya, cocok. Iqbal, Faza, dan Waiti. Di segmen main bareng kali ini, gamenya adalah Spell the Word. Spell the word. Wah, kabur. Spell the word. Oke. Spell the Word, oke? Oke. Tapi bukan bahasa Filipina kan? Thailand. Thailand kebetulan. Betul. Kabur. Sama Mandarin ya, kebetulan. Udah tahu rules-nya belum? Belum. Kita kasih contoh dulu, mau? Oke, Mau. boleh mau. Misalnya bunga. Bunga. Iqbal. B. Enggak tuh. Mana si motor ya? Kalau yang salah langsung coret. Oke. Nah, coretannya ini. Wah. Oh, oke. Kira namanya doang dicoret itu enggak ya? Kakak lagi. Kakaknya. Oke, yang pertama. Wow. Baca doa dulu, bismillah. ya. Bismillah. Anak dari Faza. A. N. A. K. Oke. Aduh, aku pinter banget. Aduh. Cerdas berkarakter. Wi-Fi. Dari Iqbal. W. I. F. I. Yes. Area. Kopi. Dari Mbak Waitin dulu. K. O. P. I. Yes. Yuhu. 4 kali
ya. Minus Sekarang. 1 jantung. Agustus dari Faza. A, G, U, S, T, U. S. Oke. Oh, love it. nanti kalau salah di-cut ya dari situ. Oke. Merdeka dari Iqbal. M, E, R, D, E, K. A. Oke. So easy. Aku ketar-ketir. Oke. Dari Waitin. oke, Profesi. P, R, O, F, E. S, I, Tidak terkalahkan. Ya. Kita 3, Wak. Organisasi dari Faza. O, R, G, A, N, I, S, A, S. Takut. Dari Iqbal. Maning, Koreografi. K. apa? Lagi. Coret ya? Kita nggak denger lagi. Coret boleh lah. Nggak ulangin dong. Belum dengar. Koreografi. Oh, koreografi. K, O, R, E, O, F. Salah. G, G. Coret, dicoret. teret, tetet. Ini sebenarnya aku emang sengaja. Oh, Karena dari sengaja. tadi kan nggak ada yang Oke, kalah oke, ya. oke. Iya, memang. Ya, aku juga dikit aja. Next. Ini kalah jalur giveaway. Nggak boleh. Oke. Next ya. Premanisme dari Waitin. P, R, E, M, A, N, I, S. M. E. Lagi ya. Perlindungan dari Iqbal. P, E, R, L, I, N. G. puas banget. Ale nyolek mes semene iki mesti. Bentar ya. Sabun colek ya, Kak. Wah, mantap. Ini pokoknya sampai Iya. tiga-tiganya kena semua. Oke. Ya. Ya. Wah, apik deh. Oke. Ya, kita sudah kedatangan avatar ya hari ini ya. Oke. Selanjutnya disimak baik-baik ya. Swasembada Dari siapa ya? dari Faza. S, W, A, S, E, M. P. E. Mari kita berpartisipasi dalam rangkaian. Gini ya. nggak sih? Pakai kaki boleh. Jempol ya, pakai jempol tadi ya. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah permainan kita Ya, hari inilah ini. ya. Oke. Mohon izin Yuk, ya. yuk. Mantap. Mantap. Oke. Yeay. Lagi. Oh ya. Lagi ya. Oh, masih ada ya? Masih ada. Katulistiwa dari Faza. K, H, A, T, U, L, I, S, A. Kok nggak ada backsoundnya sih? Aku shock dulu. Iya. Ha. Hehe, haha. Oke. Au. Ya. Ini ya, Mas. Nah, Cukup satu kali lagi. cukup lah ya. Cukup. Tidak ada yang dua jadi korban dan cukup lah seperti Satu itu. lagi. Oke. Tanggung jawab dari Waitin. T, A, N, G, G, U, N, E, G. E, Ya kan? N, G. N, G. terus C. apa lagi? C, udah. A, W. A. B. W. Oke, terima kasih. Yeay.
ini adalah salah satu segmen yang ingin kita hindari. Iya. Kita sebenarnya closing sebelum ini, tapi takut diomelin produser, jadi alhasil ya kita main bareng. Nanti dulu. diginiin Iya, gini. Makasih banget loh ya Wak Itin main hari Sama-sama. ini. Kak Faza, Kak Iqbal, thank you. Iya. Selesai. Terima kasih juga buat yang udah bareng sama kita selama 30 sejam kurang. Iya. 30 jam kurang. 30 Iya. menit lebih sejam kurang ya. Jangan lupa untuk terus tonton Copy Paste setiap hari Senin di YouTube-nya Web TV Wonosobo dan juga bakalan ada di hari Minggu di Radio Pesona jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Betul, jangan lupa juga follow Instagram kita di @pesonafm_wonosobo, @officialwebtv, @pw.kreatif, @fazalutfia26. Kristina Setian. Dan @iqbal.saurus. Gimana Wak Itin kesan-kesan hari ini? Wah, luar biasa. Iya. Jadi Luar biasa. avatar biru Jadi ya. avatar. Mantap. Kreatif. Oke, semua kita jumpa di lain kesempatan ya Wak Itin ya. Iya. Sukses terus juga untuk Amin. proyek kedepannya. Semoga semuanya lancar dan Wak Itin semakin mendunia. Wes. Amin. Copy paste lancar selalu. Amin. Sampai jumpa dan terus saksikan Copy Paste. Jangan lupa di-save.